bisa nggak sih yang nggak berprestasi atau nggak yang terlalu aktif gitu daftar beasiswa unggulan? Jawabannya bisa banget. Tapi yang paling penting di seleksi tahap pertama ini adalah essay. Jadi coba aja dulu, daftar aja dulu, usahain yang maksimal dan rebut beasiswa unggulan. Halo Sobat Casting, kembali lagi di program Funting Happy Fun di Podcasting. Nah, kali ini di episode 15 kita akan membahas seputar yang berhubungan dengan pendidikan. Ini cocok banget buat kalian para mahasiswa baru karena ini kan sudah mau musim-musim PKKMB, terus penerimaan mahasiswa baru. Ini cocok banget buat kalian kalau sedang cari beasiswa. Nah, di UNESA sendiri banyak banget beasiswa. Salah satunya kita akan mengulik tentang beasiswa unggulan di UNESA. Nah, kali ini aku sudah ditemani dengan narasumber di samping aku. Halo kakak. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, sehat. Aku juga baik. Tadi perjalanan aman nggak? Aman. Nggak macet? Nggak, soalnya kita bersama dengan pembalap ya. Oh, Alhamdulillah Ada jalannya juga pembalap kita. lancar sih. pembalap UNESA ya kak? Oke kak, nah bisa kenalan dulu nih dari prodi apa, fakultas apa? Dari siapa dulu? Bisa dari Kak Rihan dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rehan Rizky Saputra, biasa dipanggil Rehan. Aku dari Prodi S1 Matematika dan di sini aku sebagai Ketua Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA tahun 2025. Oke, sekarang lanjut Kak Imelda. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Imelda Septia Manulang. Teman-teman bisa panggil aku Imelda. Aku dari Prodi S1 Matematika sama dengan Rehan dan dari angkatan 2022. Salam kenal. Oke, salam kenal juga dengan Kak Rihan, Kak Imel ya. Oke Kak, nah di sini aku mau tanya-tanya nih tentang seputar beasiswa unggulan yang ada di UNESA supaya calon-calon mahasiswa baru ini nanti nggak kaget dan juga pastinya tahu mau daftar beasiswa apa aja nih di UNESA Boleh, gitu ya. boleh. Oke. Nah, kalau boleh tahu beasiswa unggulan itu apa sih Kak? Bisa dijelasin ya? Bisa dari Kak Rihan dulu. Oke, jadi beasiswa unggulan ini adalah bentuk pembiayaan ya untuk pendidikan kita jenjang S1, S2, dan S3 dari pihak Kemendikbudrismen. Jadi di sini nanti kita nggak hanya dapat biaya pendidikan, tapi kita juga dapat biaya hidup dan juga biaya buku. Oh, berarti banyak banget ya dapat biaya, ada biaya pendidikan, jadi ada sendiri-sendiri gitu ya? Iya, betul. Ya keren-keren. Nah, ini bisa didengarkan ya para Kesti di rumah supaya nantinya yang bertanya-tanya benefitnya apa aja sih. Jadi tadi sudah dijelasin oleh Kak Rehan, dapat biaya ini gitu. Jadi nggak perlu khawatir para Kesti. Nanti nggak dapat uang saku, dapat uang saku ya Kak? Iya, dapat. Namanya biaya hidup. Udah dapat biaya hidup. Jadi nggak hanya biaya pendidikan. Jadi kalian nanti nggak usah mikir, mau makan pakai apa sih nanti ya di Surabaya, di UNESA mau makan apa gitu kan. Jadi nggak usah bingung. Nah, terus aku juga pengen tahu, beasiswa unggulan di UNESA itu seperti apa sih Kak? Apa ada bedanya sama kampus-kampus lain atau sama univ lain atau dan juga beda sama dari pusatnya gitu? Dari aku berarti? Iya, dari kalau beasiswa unggulan UNESA sendiri itu kita kemarin bentuknya namanya Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA. Dan saat ini Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA itu kita sudah berjalan 2 tahun dari tahun 2024 sampai ke sekarang gitu. Dan award di Beasiswa Unggulan UNESA itu sendiri sekarang sudah hampir 100-an orang, jadi sudah bertambah banyak dari tahun 2023 ke 2024 gitu. Dan semoga di tahun 2025 ini lebih banyak lagi award di beasiswa unggulannya di UNESA. Nah, terus Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA ini kemarin tuh sebenarnya dibentuk karena kita ingin mempermudah pemberian biaya dari kemahasiswaan ke mahasiswanya gitu. Dan ternyata setelah diteruskan
kita jadi punya banyak kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang baru untuk teman-teman awardee dan calonnya. Bakal nanti kita gimana memperkenalkan dan mempromosikan beasiswa unggulan di UNESA sendiri gitu. Soalnya di UNESA sendiri sebenarnya itu kayak masih terlalu dikit gitu yang tahu dan yang banyak mengenal tentang beasiswa unggulan gitu. Jadi kalau dilihat dari statistik dari pusat, beasiswa unggulan beasiswa unggulan terbanyak itu diterima di UGM gitu, sekitar hampir 600-an orang gitu. Jadi kan di UNESA tuh masih sedikit ya. Jadi kita kelurahan ini mempromosikan lah, memperkenalkan, dan dimana nantinya kegiatan-kegiatan kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau calon pendaftar beasiswa unggulan nantinya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, Aku boleh nambahin nggak? boleh banget. Oke. Aku nambahin sedikit ya. Jadi emang kita nggak ada di top 10 awardee beasiswa unggulan ya, berdasarkan perguruan tinggi. Nah, fun fact-nya juga, kita tuh juga nggak bersaing dengan hanya perguruan tinggi negeri saja, tapi perguruan tinggi swasta, dan itu di bawah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan. Dan meskipun kita nggak berada di top 10 ya, kalau kita lihat statistik sekarang, awardee beasiswa unggulan UNESA ya, selama 2 tahun ini ada di 100 lebih. Dan di top 10 ya, di 10 terakhir itu, awardee-nya juga sekitar 100-an. Jadi kita masih ada peluang untuk masuk ke top 10 tersebut. Jadi kalau dibilang awardee UNESA itu sedikit juga enggak. Tapi ya mungkin nggak sedikit dan nggak sebanyak itu. gitu. Gitu ya, sedang-sedang lah. Sedang-sedang aja. Ya, Oke. gitu. Nah, aku boleh tahu juga kenapa sih dibentuk beasiswa unggulan UNESA? Dari Aku ya? Ya, dari Kak Rian. Oke. Jadi beasiswa unggulan Indonesia itu dibentuk karena udah tadi dijawab sama email, kita tuh ada kebutuhan untuk membersamai awardee beasiswa unggulan itu sendiri yang dari UNESA. Kenapa? Karena dari Direktorat Kemahasiswaan itu diminta untuk dibentuknya ini agar mempermudah penyaluran biaya ya dari kampus ke kita ya, awardee. Karena pencairannya tuh skemanya kayak dari Puslabdik, habis itu dikirimkan ke kampus dan baru ke kita gitu. Jadi perlu ada jembatan gitu. Nah, kita tuh sebagai jembatan. Tapi yang udah kayak dibilang email tadi, setelah kita dibentuk, kita tuh nggak hanya sebagai jembatan aja, tetapi kita ada juga proyek-proyek yang positif gitu, program-program yang positif gitu. Nah, misalnya habis ini kita juga bakalan ada Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA mengajar di iya betul, untuk anak-anak ya, untuk anak-anak jalanan gitu. Oh ya, jadi nggak hanya dapat beasiswa tapi juga dapat program-program kegiatan yang sangat menarik ya. Iya, betul banget. Keren-keren. Nah, Sobat Kesti, bisa didengarkan dan juga disimak ini ya sampai selesai karena ini pembahasannya semakin menarik. Oke, lanjut Kak. Aku mau tanya, tadi sudah dijelasin kan, udah di bawah naungan siapa, sudah. Nah, terus aku mau tanya nih, kelurahan beasiswa unggulan di UNESA itu biasanya ngapain aja sih selain ada kayak kegiatan kayak mengajar tadi? Mungkin bisa dijelasin Kak Iman? Oke. Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA ini kan sebenarnya kita terbentuknya juga ada pengurusannya, kepengurusan, dan tahun ini kita mengangkat nama kabinetnya Kabinet ASA di Kepengurusan Beasiswa Unggulan UNESA periode 2025 gitu. Dan di Kelurahan Beasiswa Unggulan UNESA ini kita juga punya banyak kegiatan menarik gitu. Jadi yang seperti Rehan udah jelasin bahwa kita nanti bakal ada KBU mengajar gitu untuk anak-anak jalanan, dan dalam waktu terdekat kita juga bakal mempersiapkan untuk seminar KBU UNESA Goes to Campus gitu. Jadi iya, jadi kita Goes to Campus ini ke kampus di Dewetan dan kampus Magetan gitu. Jadi nanti di KBU UNESA Goes to Campus itu kita bakal memperkenalkan nih beasiswa unggulan seperti apa ke teman-teman, khususnya calon mahasiswa UNESA angkatan 2025 dan angkatan 2024, karena beasiswa unggulan kan diperuntukkan untuk mahasiswa baru dan semester 3 ongoing gitu ya. Nah, terus mungkin setelah nanti ada KBU UNESA Goes to Campus, kita juga bakal ada kegiatan-kegiatan seru di dalam kepengurusan dan tentunya juga bisa diikuti oleh anggota di awardee beasiswa unggulan seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu
Berarti setiap angkatannya ini semakin nambah ya anggotanya, anggota beasiswa unggulan. Iya betul banget. Mungkin lebih tepatnya awardee ya. Jadi awardee di tahun 2023 itu sekitar 30-an dan di tahun 2024 itu naik hampir setengahnya. Gitu. Jadi sekitar 60-an gitu. Ya. Semoga tahun ini semakin banyak ya Kak ya. Amin. Semakin besar, semakin tahu juga Sobat Kesti di rumah, apalagi calon mahasiswa baru di UNESA. Nah, oke. Ada nggak sih Kak kayak tantangan buat jalanin beasiswa ini, atau kayak ada, aduh beban apa gitu yang dipikul kalau udah dapat beasiswa unggulan nih? Nah, ada nggak kayak tantangan aku harus ini itu? Ada nggak beban kayak gitu? Bisa Kak Rihan yang jawab dulu. Oke, jadi kalau ada tantangan itu, tantangannya sebenarnya bagaimana kita membagi antara jadwal perkuliahan dan jadwal di luar perkuliahan itu sendiri. Tetapi dari pihak beasiswa unggulan itu tidak memberikan sebuah tantangan atau peraturan sendiri gitu loh. Kalau kalian harus ikut komunitas A, kalian harus ikut komunitas B gitu. Jadi dari pihak beasiswa unggulan itu hanya meminta untuk mempertahankan IPK kita. Jadi kita tuh disuruh untuk belajar sungguh-sungguh sambil mencari experience di luar sana gitu. Tapi dari awardee beasiswa unggulan ini, dari sepenglihatan saya, mereka tuh aktif semua sih. Jadi entah itu di perkuliahan ataupun di luar perkuliahan mereka aktif gitu. Jadi banyak banget kegiatan yang mereka ikuti. Dari anggotanya sendiri tuh sudah kayak aktif, ada rasa ingin Betul. itu gitu ada ya. Ada rasa nggak bisa diem gitu. Oh gitu. Iya. Gak apa-apa sih, berarti hiperaktif ya, tapi hiperaktifnya untuk manfaat nggak apa-apa ya. Betul. Nah ini juga buat Sobat Kesti di rumah, kalau suka kegiatan ini itu cocok banget buat kalian kalau ambil beasiswa unggulan. Nah Kak, aku mau tanya juga nih, kalau beasiswa unggulan itu apakah harus punya prestasi yang banyak banget atau enggak, atau sedang atau sedikit? Apakah bisa tetap mendaftar atau gimana? Bisa Kak Imel yang menjawab. Oke, ini menurut pengalamanku pribadi ya, karena waktu aku jujur daftar beasiswa unggulan di semester 3 kemarin, aku tuh nggak terlalu banyak ikut lomba. Dan tapi aku yang masukin itu adalah kayak kemarin dari semester 2 itu sudah ikut aktif organisasi ini tuh gitu. Jadi banyak organisasi dan sertifikatnya itu juga masuk gitu. Dan prestasinya malah aku masukinnya yang di SMA. Nah, terus mungkin karena yang pertanyaan awam gitu ya, bisa nggak sih yang nggak berprestasi atau nggak yang terlalu aktif gitu daftar beasiswa unggulan? Soalnya pertanyaan ini kan banyak ditanyain gitu ya. Jawabannya bisa banget, karena beasiswa unggulan ini nggak menutup kemungkinan kalian untuk lolos gitu. Walaupun kalian tidak aktif, walaupun kalian mungkin belum seberprestasi yang lain, tapi mungkin dengan adanya beasiswa unggulan atau kalian sebagai penerima bakal lebih aktif dan lebih rajin lagi buat ikut-ikut lomba kayak gitu. Mungkin lebih ditekankan kepada penyusunan esai gitu. Jadi beasiswa unggulan ini menekankan kepada kontribusi kamu apabila kamu sudah menerima beasiswa unggulan gitu. Jadi apa sih aksi nyata yang bakal kamu lakukan setelah kamu diterima sebagai awardee beasiswa unggulan? Dan ke depan nantinya misalnya setelah lulus mau ngapain sih di Indonesia, mau berdampak apa gitu. Makanya beasiswa unggulan ini lebih khususnya kepada dampak dan apa sih yang membuat kita harus diterima gitu. Program apa yang nantinya bakal kita bikin untuk Indonesia ini mungkin lebih maju dan lebih berkembang gitu sebagai generasi muda gitu ya. Gitu. Jadi Kak Raihan mungkin bisa kasih tanggapan buat calon-calon mahasiswa baru supaya nantinya semangat lagi untuk daftar beasiswa unggulan walaupun nggak punya prestasi yang begitu banyak. Oke. Jadi sebelum kita nggak percaya diri, mungkin kita bisa memahami kalimat ini ya. Peluang hanya akan datang ke orang yang berani mencoba. Jadi kalian mencoba saja terlebih dahulu gitu. Peluang akan datang kemudian. Dan sebelum itu juga, sebelum kita mendaftar beasiswa unggulan, kita juga perlu untuk yang namanya riset ya. Apa visi misi beasiswa unggulan, apa tujuan beasiswa unggulan ini, dan apa kontribusi yang ada di diri kalian gitu. Jadi kalian harus memahami kontribusi apa yang ada di diri kalian dan kontribusi apa yang akan kalian dampakkan ke masyarakat luas, masyarakat di Indonesia ini gitu. Jadi meskipun
kita nggak punya prestasi, tetapi kita juga harus lihat mungkin di belakang-belakangnya mungkin kalian pernah mengikuti organisasi, pernah mengikuti semacam webinar dan lain sebagainya, itu bisa diikutkan. Gitu sih. Gitu. Jadi berarti nggak hanya prestasi akademik ya Kak? Iya, Bisa betul. non akademik, pokoknya yang penting prestasi gitu ya. Itu. Mau nanya dok, untuk nominal sendiri itu berapa ya kira-kira? Dan untuk dibukanya beasiswa unggulan itu kira-kira di bulan apa ini kira-kira? Aduh, siapa dulu nih? Bisa dari Kak Imal dulu. Oke, mungkin kalau beasiswa unggulan dilihat dari tahun ke tahun kan timelinenya pergantiannya berbeda gitu dari tahun Iya, ke tahun. Cuma kalau mungkin di tahun 2025 ini karena belum ada desas-desusnya ya, jadi kita pantengin aja Instagram Kemendikbud, Kementerian Pendidikan sekarang. Dan mungkin bisa dipersiapkan nih, siapa tahu nanti dibukanya di bulan Juli atau Agustus, seperti itu. Dan nominalnya sendiri, karena tadi beasiswa unggulan itu kan sebenarnya ada beasiswa unggulan masyarakat berprestasi dan ada beasiswa unggulan masyarakat berprestasi penyandang disabilitas. Cuma penyandang disabilitas ini dikhususkan untuk S2 dan S3 gitu. Dan beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini kan seperti yang udah Rehan bilang, ada dapat biaya hidup itu sekitar 2 juta. 1,4 kalau di angkatan kita. Iya, 1,4 itu di tahun 2023 dan 2024 itu sekitar 2 juta gitu. Terus untuk uang bukunya sekitar 900.000 dan UKT ditanggung sampai lulus. Dan lulusnya ini karena kita penerima beasiswa, jadi lulusnya harus tetap nih 8 semester gitu. Kalau udah nambah semester itu udah nggak ditanggung lagi sama beasiswa unggulan kayak gitu. Terus kalau beasiswa unggulan tadi penyandang disabilitas itu untuk S2 dan S3 jadi ditambah untuk biaya penelitian karena untuk disertasi dan biaya hidup pendampingnya kayak gitu. Berarti semakin tahun semakin nambah ya uang sakunya. Iya, didoakan betul aja semoga tahun ini lebih bertambah. Amin. Amin. Nah, aku juga mau tanya nih, gimana sih Kak tips dan trik supaya kita jadi awardee beasiswa unggulan UNESA? Bisa Kak Rihan. Oke. Jadi untuk tips dan triknya sendiri itu sebenarnya mudah ya. Kalian hanya perlu membaca buku panduan, buku atau buku pedoman beasiswa unggulan itu, gitu. Jadi ketika kalian memaksimalkan setiap ketentuan yang ada di sana, aku yakinkan mungkin kalian bisa lolos seleksi tahap 1 setidaknya, gitu. Jadi misalnya nih ada prestasi, kalian juga harus upload prestasi, bukti-buktinya seperti sertifikat, itu bisa diupload di laman beasiswa unggulan. Juga boleh mungkin upload sertifikat organisasi karena emang dibutuhkan sih sertifikat organisasi. Selain prestasi organisasi itu juga bisa melampirkan sebuah portofolio, bisa di situ juga ditambahkan keterangan mungkin ada kerjaan atau apa, itu juga bisa ditambahkan di situ. Tapi yang paling penting di seleksi tahap pertama ini adalah essay. Essay ini adalah penentu paling besar teman-teman. Jadi kalian harus nyiapin essay-nya. Dan jangan lupa essay ini tuh di buku panduan, di buku pedoman itu ada strukturnya dan juga ada jumlah kata minimum dan maksimalnya. Kalian harus banget untuk menyesuaikan ya jumlah kata dan struktur itu sesuai dengan yang ada buku pedoman. Biasanya tuh ada terdiri dari deskripsi diri, kemudian pengalaman kalian, dan terakhir gimana cara ngewujudin peran-peran itu gitu. Kalau di angkatan 2023 ya, kalau di angkatan 2024 sebenarnya hampir mirip, cuma mungkin agak ya temanya beda, tapi tetap pada garis kontribusi gitu loh. Jadi mungkin dari tahun ke tahun ini tetap gitu bahasanya tentang kontribusi apa yang akan kalian lakuin untuk Indonesia gitu. Jadi ada kayak timbal baliknya gitu ya. Iya betul. Iya benar-benar. Nah, ada nggak sih Kak kayak target atau plan kedepannya dari beasiswa unggulan kelurahan UNESA ini? Target kedepannya mau seperti apa gitu? Saya Kak Email ya. Mungkin kalau target ya, kalau kita bisa bilang ya semoga di beasiswa unggulan di UNESA semakin terkenal dan dan semakin banyak lagi awardee-nya gitu. Amin. Ya biar kita bisa mengalahkan seperti itu ya. Dan apa ya, biar beasiswa unggulan ini juga banyak yang tahu di UNESA ternyata nggak cuma
KIP atau BI gitu. Iya. Ternyata ada beasiswa unggulan juga nih, apalagi dari kementerian. Dan sayang banget kalau teman-teman nih nggak tahu beasiswa unggulan itu gitu. Iya. Terus kalau untuk ke depan semoga kepengurusan di Kelurahan Beasiswa Unggulan Unesa semakin lanjut dan semakin banyak yang berkontribusi untuk menjadi pengurus biar tetap jalan terus, dan semoga Kelurahan Beasiswa Unggulan Unesa ini jadi ofisial gitu ya. Jadi Ormawa di Unesa gitu. Dari Kak Rehan? Aku mau nambahin, Iya. mungkin bagi kalian nanti calon awardee dan semisal diterima, kontribusi kecil kalian bisa dimulai dengan bergabung di Kelurahan Beasiswa Unggulan Unesa. Jadi apa yang kalian tulis di essay itu mungkin bisa diwujudkan sekarang juga atau nanti ya pas kalian jadi awardee melalui Kelurahan Beasiswa Unggulan Unesa. Karena kami memiliki program kerja yang super keren ya, Iya, Email. betul. Memiliki program Nggak kerja keren aja, yang kece. Iya, betul. Iya, kece. Luar biasa ya. Memiliki program kerja yang nggak keren dan kece juga, tapi hashtag berdampak. Karena kita itu ada ya namanya sekarang Kabinet Asa, kita pengen mengubah harapan dari teman-teman awardee semua dan calon awardee menjadi aksi nyata. Mungkin bisa di-spill Instagram untuk komunitas beasiswa unggulan Surabaya, kampungnya calon-calon penerima BU selanjutnya itu ada yang tertarik, mungkin bisa di-spill Instagram. Oke, jadi username Instagram kita itu Beasiswa Unggulan Unesa. Sangat simpel ya. Jadi nanti ketika kalian udah ketik itu langsung muncul. Langsung muncul. Logonya sangat menarik ya. Logonya sangat menarik dan sangat baru ya. Iya, betul banget. Oke, nah aku mau tanya juga. Kalau untuk batas pendaftaran itu ada batas maksimal semester berapa gitu nggak Kak? Dari Kak email namanya. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau beasiswa unggulan beasiswa unggulan ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru gitu ya. Jadi yang baru masuk kuliah di semester 1 dan di semester 3 atau ongoing gitu. Jadi setelah kalian misalnya udah di semester 5 ke atas itu udah nggak bisa lagi daftar beasiswa unggulan gitu. Jadi kesempatannya cuma 2 kali Kesempatannya gitu ya? cuma 2 kali. Iya, jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan ini karena kesempatan itu Tidak datang dua kali. Tapi di sini mungkin bisa ya 2 kali di semester 1 dan 3. Iya, semester 1 dan 3. Jadi kesempatan itu tidak datang 3 kali. Jadi kalian harus memaksimalkan itu. Iya, Gitu guys. Aku dulu juga mikir loh, kalau beasiswa unggulan itu kayaknya harus punya sertifikat internasional, nasional. Jadi kayak ada rasa insecure ya pastinya ya. Tadi sobat-sobat Kesti di rumah juga ada kayak minder nggak punya prestasi. Ternyata nggak hanya itu aja ya, ada organisasi, ada sertifikat kerjaan atau juga bisa. Dan yang terpenting esai gitu ya. Iya, betul banget. Betul. Ya udah banget. Karena kan sudah mahasiswa jadi kita harus bisa buat esai yang baik juga. Nah, ada nggak Kak kayak jargon dari beasiswa unggulan itu seperti apa di Unesa? Bisa Ada banget dong. disepil dong biar sobat Kesti di rumah Ini semangat enggak nanti jargon apalagi beasiswa unggulan Unesa sih, jargon beasiswa Beasiswa unggulan. nasional. Iya, gitu. nasional. Ya, nggak apa-apa. Iya. Bisa banget disepil ya Kak. Oke. Oke. Nanti ketika aku bilang Beasiswa beasiswa unggulan, kita jawabnya insan cerdas dan kompetitif, gitu ya. gitu. Oke, 1, 2, 3. Beasiswa unggulan, Insan cerdas dan kompetitif. Nah, terakhir bisa banget disepil IG dari Kak Rihan dan juga Kak Imel supaya nanti Kesti di rumah ini bisa ngepoin sosmednya apa sih dari ketua dan juga wakil ketua Kelurahan Beasiswa Unggulan di Unesa ini. Oke, boleh. Mulai dari aku dulu Iya. gitu ya. Oke, sebelum aku sepil mungkin aku ada sedikit kata-kata ya. Jadi aku kemarin itu ada menghadiri sosialisasi di akuntansi dan aku sempat di sana mempresentasikan tentang gimana caranya membuat esai yang baik. Dan di situ aku sudah membuat panduan esai beasiswa unggulan. Jadi nanti kalian bisa follow Instagramku atau kita bisa connect di LinkedIn. Instagramku di Rehanski dan LinkedInku Rehanski Saputra. Selamat berkoneksi ya teman-teman. Nanti notifnya banyak banget langsung naik gitu followersnya Kak. Bisa Kak Imel? Kalau aku sama bisa dicek Instagram aku di @imelda, A-nya 2 kali, _Septia, pakai H Septianya. Terus LinkedIn-nya di Imelda Septia Manolang. Teman-teman boleh banget follow aku. Kalau kita mau DM diskusi tentang beasiswa unggulan ini boleh banget gitu. Oke, nanti kita juga saling mutualan ya Kak. Oke, boleh. Boleh dong ya. Boleh, boleh. Oke, sebagai closing statement, kakak-kakak nih bisa banget
kasih kata-kata harapan untuk kedepannya. Dari siapa dulu? Langsung salah satu aja dari Kak Rihan. Oke, satu kata ya. Iya. Udah aku ucapin sih tadi, mungkin aku ulang. Peluang tidak akan datang ke orang yang tidak akan mencoba. Tetapi peluang akan datang ketika kalian mencoba, orang yang berani mencoba. Oke. Jadi coba aja dulu, daftar aja dulu, usahaannya maksimal dan rebut beasiswa unggulan. Keren banget. Nah, sebelum penutupan ini aku mau terima kasih banyak pada kakak yang udah mau jadi narasumber di episode Fanting kali ini. Sebelum aku tutup, kita jargon dulu ya. Kalau nanti aku bilang Fanting, bilangnya having fun with broadcasting. Oke. Dulu udah 3 Fanting, Having fun with broadcasting.